Yang saya hormati Bapak Ibu CGP SDN Negara 2, yang saya hormati Ibu-ibu guru SDN Negara 2. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan dari teman kita CGP dalam menyampaikan aksi nyatanya. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah teman kita sudah melaksanakan CGP ini sudah berjalan beberapa bulan, dan ini untuk yang kesekian kali ya, kita dukung teman kita. Semoga dalam melaksanakan tugasnya di CGP ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan peningkatan khususnya bagi sekolah kita. Dengan adanya CGP ini, kita harapkan teman-teman yang lain juga bisa mengikutinya. Nanti setelah Pak Imam dan Bu Husnul, monggo silahkan yang lainnya untuk ikut daftar di CGP. Nah, kita bisa berbagi ilmu, bisa menambah ilmu juga, karena ilmu itu sungguh sangat luas. Ilmu itu ya. Jadi di aksi nyata Pak Imam dan Bu Husnul ini silakan kita ikuti dengan seksama, dan semoga bisa kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Berjarak 2 dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Kita berkumpul dalam acara kita, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu dari modul 1.4, di mana kami sebagai CGP bertugas untuk mengimbaskan materi kita dalam modul 1.4 ini, yaitu khususnya dalam materi budaya positif. Kita sebagai seorang guru, tentu di lembaga kita sangatlah penting akan adanya budaya positif di sekolah. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi budaya positif di sekolah ini berguna untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Iya, profil pelajar Pancasila. Coba bisa sambil tepuk bersama-sama. Monggo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Itu mungkin
berikan kepada anak didik kita sebelum kita masuk kelas atau sebelum pembelajaran. Mungkin kita mengawalinya dengan mengenalkan profil pelajar Pancasila, bisa melalui tempo ataupun dengan nyanyian, ya. Jadi di sini budaya positif juga dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya lingkungan yang positif di sekolah kita, maka kita pun akan lebih mudah mengajak anak didik kita untuk melakukan budaya positif di sekolah kita, dan juga dengan keadaan yang nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa tujuan dalam tindakan nyata budaya positif. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kita kemarin sudah membahas tentang visi sekolah. Nah, visi itu merupakan tujuan kita dalam sekolah kita. Tentunya keinginan-keinginan kita yang baik untuk anak didik kita terutama. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Jadi dengan budaya positif kita ingin membentuk karakter yang kuat, kedisiplinan yang kuat kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Nah, tentu kita juga sudah melaksanakan pembiasaan positif pada program sekolah kita sehari-hari, ya. Nah, mungkin pembiasaan positif itu juga kita lakukan di dalam kelas kita. Nah, itu tujuan kita. Dengan budaya positif itu, maka kita bisa menumbuhkan karakter positif. Nah, untuk yang keempat tujuannya adalah menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tujuan terakhir yaitu menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi kita sebagai guru penggerak, maka tujuan dari budaya positif yang kita tanamkan di sekolah kita salah satunya untuk menguatkan kita sebagai guru penggerak melalui penerapan tersebut. Next. Nah, tolak ukur yang digunakan agar tujuan tercapai. Ada beberapa tolak ukur agar tujuan kita tercapai dalam menerapkan budaya positif kita. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada panjenengan semua, apakah panjenengan semua sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dalam kelas Anda semua? Sudah? Sudah. Tentunya semua sudah membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Itu yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka kita pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dengan anak didik kita di dalam kelas kita masing-masing, itu harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran.
Kemudian selanjutnya membudayanya 5S. Kita pasti sudah familiar dengan kata 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tepuk 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Iya, jadi ada 5S yang kita utama sekali kita tanamkan dalam kelas kita. Kemudian selanjutnya munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama pendidik, wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat serta hasil pengumpulan tugas. Maksudnya di sini perlu juga kita dokumentasikan atau kita kumpulkan kita letakkan di mana tempat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu dalam sebuah tempat yang mana bisa dilihat anak-anak pula, supaya mereka tidak lupa ya, dalam kesepakatan yang sudah kita buat. Disiplin positif. Nah, sekarang kita pada pengertian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Coba mungkin bisa memberikan sebuah argumentasi atau pernyataan. Kalau kita mendengar kata disiplin positif, apa menurut Anda, Bu Ica? Disiplin positif itu apa menurut Anda? Kebiasaan positif yang harus kita terapkan. Ya, sudah. Ya, jadi menurut Bu Ica, yaitu pembiasaan positif yang harus kita terapkan. Ya, betul sekali. Nah, pembiasaan positif itu tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tertanam pada diri anak didik kita. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Berarti internal atau eksternal yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Nah, di mana pernyataan itu berbunyi, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi dari diri sendiri, kita sendiri yang mewajibkan adanya kedisiplinan. Jadi sekeras-kerasnya kita harus bisa mengatur diri kita untuk menjalankan kedisiplinan itu. Ya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap dalam melakukan kedisiplinan, maka wajib kita harus diingatkan oleh pihak lain tentang kedisiplinan kita. Jadi kalau kita mengharapkan anak didik kita itu bersikap disiplin, kadang disiplin itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Tapi kalau mereka tidak mempunyai disiplin diri yang muncul dari dirinya sendiri, maka kita wajib mendisiplinkan mereka. Nah, kita sebagai seorang guru pun demikian. Kita merasa kita harus melaksanakan kedisiplinan dalam bertugas, ya. Jadi kita harus sekeras-kerasnya menanamkan atau mengeluarkan rasa disiplin dari dalam diri kita. Jika itu tidak keluar dari diri kita, maka kita juga harus bisa menerima jika atasan kita atau orang yang lebih berhak untuk mendisiplinkan kita. Paham Bapak Ibu?
Ya. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini banyak sekali. Jadi mungkin tadi dalam materinya Bapak Imam Hanafi yang sudah menyampaikan sebelumnya ya tentang kebutuhan dasar manusia. Coba, ada berapa Bapak Ibu tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5, betul sekali. Nah, yang pertama apa itu? Yang pertama, iya, kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan primer yang kita kenal. Tentu sebagai manusia kita tidak bisa hidup kalau tidak makan, minum, tidur, bernafas terutama ya. Nah, itu kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kita sebagai manusia ingin sekali dicintai oleh orang lain. Kita juga harus mencintai orang lain. Nah, itu sangat wajar sekali. Untuk yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Nah, kita juga butuh sekali untuk diakui oleh seseorang. Kita di sini atau saya berdiri di sini, nah itu butuh sekali pengakuan dari orang lain, di mana saya melaksanakan tugas dan dengan pengakuan yang sudah diberikan kita ucapkan terima kasih. Ya, nah seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan pilihan. Tentu sebagai manusia juga tidak ingin dipaksa, ya, iya kan Bapak Ibu? Nah, tidak ingin terkekang dengan sesuatu hal yang tertentu. Nah, mungkin jadi kita sebagai manusia sangat sekali membutuhkan kebebasan. Akan tetapi kebebasan itu ada batasannya. Untuk kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan dan kesenangan. Nah, sebagai manusia juga sangat perlu sekali kebutuhan kesenangan, refreshing atau apa tadi istilahnya healing. Nah, itu mungkin untuk menghibur diri supaya kita tidak stres, mungkin seperti itu. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini juga ada beberapa poin, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba kita berpikir bersama Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi yang ada pada diri kita. Poin yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya atau tidak? Jadi di sini kita bisa berpikir dalam melakukan segala sesuatu, kita tentu memilih yang nyaman dengan diri kita. Tetapi kita juga harus menghindari hukuman. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah, dan hal yang salah tadi tentu ada hukumannya. Nah, mungkin kalau kita berpikir seperti itu. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, setiap manusia ketika melakukan sesuatu hal, tentu ada motivasi mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ketika kita tidak terasa melakukan hal positif sedikit, nah, di situ ada yang melihat. Kita tidak bisa membohongi diri kalau kita ingin dipuji, kita ingin dihargai dari orang lain. Untuk ketiga, kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin dari motivasi ketiga ini, nomor 3 lah yang sebenarnya harus benar-benar ada pada diri
Nah, sekarang kita lanjut pada posisi kontrol sebuah restitusi. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kita seperti yang sudah disampaikan Bapak Imam Hanafi tadi. Nah, di sini ada pertama adalah penghukum. Nah, apakah coba kita pikirkan bersama? Apa kita pernah memposisikan kita sebagai seorang guru menjadi seorang penghukum? Apakah pernah atau selalu? Atau sering? Bapak Ibu? Sering. Iya. Nah, mungkin pengalaman saya pribadi, saya juga pernah atau sering melakukan berada pada posisi seorang penghukum. Nah, sebelum mengikuti CGP, mungkin saya sering pada posisi seorang penghukum. Karena sebelumnya kita belum tahu mana posisi yang paling tepat sebagai seorang guru, posisi kontrol yang paling tepat. Nah, setelah saya mengikuti CGP, nah, sedikit demi sedikit saya bisa mengubah posisi sebagai seorang guru ini yang awalnya selalu sebagai seorang penghukum bisa sedikit demi sedikit beralih dan tidak menerapkan hal tersebut untuk selalu menghukum murid. Nah, karena di sini seorang penghukum itu bisa seperti menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti anak. Nah, itu bisa apa Bapak Ibu? Sangat menyakiti atau diingat-ingat selalu oleh anak didik kita. Apakah kita mau kita diingat-ingat sampai nanti mereka sudah keluar dari sini, tapi diingatnya dengan diingat-ingat yang negatif? Apa kita mau seperti itu Bapak Ibu? Iya, tentu saja kita tidak ingin dikenang kejelekan kita. Kita inginnya dikenang kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, posisi penghukum ini sepertinya kurang tepat. Karena di situ memunculkan hal negatif. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mungkin kita juga sering melakukan hal ini. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, percakapan kita dengan murid itu lebih lembut. Ternyata dengan bahasa kita yang lembut itu memojokkan mereka dengan kesalahan mereka. Nah, itu kurang tepat juga, karena di sini berdampak dari seorang murid itu akan selalu merasa bersalah dan merasa direndahkan oleh guru. Dan ini termasuk identitas gagal juga, karena mereka merasa tidak dihargai juga. Yang ketiga, posisi sebagai seorang teman. Nah, sebenarnya ini juga baik Bapak Ibu, karena dengan posisi seorang teman kita bisa memahami bagaimana keadaan murid kita. Kita bisa mengerti apa yang mereka inginkan, mungkin dari bahasa kita yang memposisikan diri sebagai seorang teman. Tetapi tetap ada batasan. Next. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi setelah adanya kesepakatan yang sudah kita sepakati, ternyata ada murid kita yang melanggar. Nah, itu biasanya kita langsung menegur, langsung menyalahkan dengan mengatakan kamu melanggar aturan ini, melanggar aturan itu. Nah, itu memantau aktivitas mereka. Di sini dampaknya murid pada dampak diri sendiri ya. Jadi dengan kontrol pemantau ini menitik beratkan pada diri sendiri, maksudnya pada diri murid yang mana ini mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Maksudnya murid tadi dengan melanggar keyakinan kelas maka akan kita beri hukuman.
Nah, posisi pemantauan kita mungkin di situ. Nah, di sini yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, setelah kita sering melakukan posisi sebagai teman atau pemantau, kita juga bisa memanajer atau mengarahkan anak didik kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, next. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru, kita mungkin seperti apa yang dikatakan Bu Lulu tadi, kita semua sudah memposisikan diri kelima-limanya. Akan tetapi dari kelima posisi kontrol tadi yang sudah kita ketahui, ada satu posisi yang lebih baik kita lakukan. Jadi ada yang kurang baik dan ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Mungkin yang kurang baik itu bisa kita alihkan atau bisa kita perlahan pindah ya dari posisi yang kurang baik menjadi posisi yang lebih baik, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama yaitu keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kata-kata yang kita buat dalam menentukan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang simpel saja, yang penting anak-anak memahami maksud dari keyakinan yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan. Maksudnya di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita harus diterapkan. Kemudian sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa lewat kegiatan atau curah pendapat dari anak-anak. Kita bisa menggali apa keinginan anak-anak, apa sebaiknya kesepakatan yang harus kita sepakati dalam pembelajaran kita hari ini. Itu bisa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, kita dalam membentuk keyakinan kelas tidak harus itu saja. Jadi dengan pergantian hari atau waktu ke waktu kita bisa merubahnya sesuai dengan kesepakatan dengan anak didik kita. Next. Nah, di sini setelah kita membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, nah di sini ada sebuah langkah untuk kita menyelesaikan permasalahan atau ketika anak didik kita melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi di mana sisinya ada 3. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Maksudnya berbuat salah untuk tidak menjadi orang sukses. Nah, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka di mana mereka itu agar sadar ya Bu. Jadi ketika mereka ada kesalahan, kita harus menyadarkan dulu mereka. Nah, ini pada posisi pertama, menstabilkan identitas. Apa kesalahan mereka itu? Nah, kita ajak untuk berpikir. Nah, di sini kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi permasalahan. Nah,
sisi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini langkah kedua ini terlebih dahulu kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita, di mana menurut teori kontrol semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu baik, entah itu buruk. Jadi mungkin kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita itu mereka tidak secara murni bersalah, ada penyebabnya. Jadi ada penyebabnya yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat salah. Jadi yang pertama tadi kita ingin tahu, kita menyadarkan anak apa kesalahan yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin tahu alasan mereka. Nah, itu memvalidasi tindakan seperti itu. Dan kita harus menerima alasan mereka. Kita tidak boleh langsung menolak alasan mereka dan memberikan hukuman secara langsung. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah kita menyadarkan, kemudian yang kedua kita ingin tahu alasannya, dan yang ketiga adalah meyakinkan mereka akan tindakan itu untuk tidak diulangi. Jadi kita harus memberikan wawasan juga, wawasan kedepannya, konsekuensi apa yang ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, di situ untuk langkah ketiga ini, keyakinan kelas ini dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Jadi mereka nanti kita akan arahkan. Jadi apa penyebab dari masalah yang mereka hadapi. Setelah kita juga mengetahui penyebabnya, kita bisa memberikan masukan untuk membantu mereka untuk keluar dari masalah kita. Nah, itu tadi segitiga restitusi yang kita lakukan untuk menangani permasalahan ini. Nah, di sini ada contoh kasus juga yang telah saya lakukan kemarin pada poin demonstrasi kontekstual ya Pak ya. Jadi ada kasus kita sebagai CGP disuruh mencari 2 kasus yang terjadi pada dalam sekolah kita, dan kita disuruh untuk menangani kasus itu dengan segitiga restitusi. Ada contoh dari rekaman saya Bapak Ibu. Pak bisa tadi yang Nah, pada suatu hari kemarin Bapak Ibu, ada anak didik saya yang ketinggalan masuk kelas, maksudnya telat ya. Mungkin bisa saya tampilkan di sini, kita contohkan. Ada contoh di sini Bapak Ibu. Nah, di sini saya di kelas 1 ya. Di sini ada anak didik saya yang selalu terlambat. Dia adalah Arsila. Jadi dia selalu terlambat. Nah, pada suatu hari ketika itu ternyata ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, pada waktu itu saya panggil Arsila. Ya, jadi bisa saya terangkan saja Bapak Ibu ya. Jadi saya memanggil Arsila. Ketika saya panggil, di sini langkah
dari menstabilkan identitas, saya bertanya kepada dia, Arsila, kenapa kamu tadi disuruh Bu Kusnul ke sini, dipanggil Bu Guru ke sini? Apa kamu tahu kenapa kamu kok dipanggil Bu Guru ke sini? Saya bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia bingung. Nah, apa? Ternyata dia belum sadar. Nah, setelah saya stabilkan posisi dia atau kesalahan dia, tadi kamu berangkat sekolah jam berapa? Nah, dia menjawab jam 7 lebih, Bu. Nah, tadi teman-teman sudah berdoa kan? Kamu baru datang. Nah, iya Bu, maaf Bu. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menyadarkan dia. Nah, setelah dia sadar, oh ternyata dia kita panggil itu karena dia melakukan kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Nah, setelah itu untuk langkah kedua atau posisi kedua yaitu memvalidasi tindakan, di mana saya menanyakan apa yang membuat dia terlambat itu kenapa. Sayang sekali ya di sini tidak terdengar videonya. Jadi tidak, dia itu menjawab bahwa dia bangun tidurnya telat. Nah, sering dia seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika itu saya menanya lagi, kok bisa telat? Jadi jam berapa kamu tidurnya? Katanya jam 9. Nah, di situ kita bisa memberikan masukan bagaimana cara supaya dia tidak telat, atau kita bisa ajak berpikir dia supaya mencari solusi bersama kita mendampingi anak didik kita itu untuk mencari solusi. Jadi kita mengarahkan dan dia juga berpikir seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum atau mengomeli seperti itu. Tidak boleh menghukum, apalagi membuat dia merasa malu di depan temannya, itu juga jangan sampai terjadi. Nah, jadi di posisi yang ketiga tadi juga tentang menanyakan keyakinan. Jadi kita mengarahkan juga pemikirannya bahwa kesalahan yang terjadi yang dia lakukan itu telah melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati di sekolah kita, di kelas kita. Nah, apakah itu benar yang sudah kamu lakukan dan itu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, berarti dia nanti juga akan berpikir ternyata itu salah, dan dia sudah berpikir pula bagaimana saya untuk tidak telat lagi. Nah, karena di posisi kedua tadi kita setelah mengetahui penyebab dari dia ketinggalan itu apa, terus dia kita ajak berpikir supaya kamu tidak telat lagi, apa yang harus kamu lakukan. Nah, itu kita harus menanya balik kepada mereka supaya mereka bisa berpikir tentang dirinya, usaha yang akan dilakukan. Nah, dia bisa berpikir bahwa dia tidurnya tidak akan terlalu malam. Kemudian ada lagi, bagaimana kalau kamu masih belum bisa bangun pagi? Kira-kira siapa yang bisa membangunkan kamu? Tentu dia dibangunkan oleh ibunya, meminta untuk dibangunkan lebih awal. Nah, itu beberapa tindakan untuk membantu kita mengatasi permasalahan dari anak didik kita. Jadi itu Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yang lebih tepat adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu tadi kita mengatasi masalah dengan mengarahkan anak didik kita melalui segitiga restitusi, ya. Nah, jadi sekarang saya ingin tahu
Siapa? Monggo, Pak Imam bisa mewakili. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan pengalaman saya. Permasalahan di sekolah, ada di kelas saya, ada salah satu siswi yang kemudian dia adalah termasuk salah satu siswa yang pintar, paling pintar. Tapi pada saat dia mengerjakan PR ulangan seringkali dicontoh teman yang lain. Dan suatu ketika dia sampai marah-marah, kemudian sampai membuang atau melempar buku pada teman yang lain. Kemudian saya panggil, tentu saya menggunakan pendekatan dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu dengan menanyakan sebabnya, terus bagaimana seharusnya dan harusnya melanggar keyakinan kelas yang mana, itu kita gali, kemudian kita cari solusi yang terbaik untuk mereka berdua. Saya kira cukup Bu di sini. Iya, terima kasih. Jadi dicontohkan dalam kelas Pak Imam bahwasanya ada muridnya yang mungkin bisa dikatakan paling pintar ya Pak, paling pintar atau paling mampu di kelasnya. Nah, ketika dia sudah selesai mengerjakan, ada teman-temannya yang menyontek sehingga terjadi perkelahian. Nah, sehingga terjadi perkelahian. Tentunya wajar ya Bapak Ibu, ada anak yang sudah selesai, dia ingin mempertahankan apa tadi garapannya atau hasil kerjanya. Dia tidak ingin dicontek oleh temannya yang lain. Sedangkan anak-anak yang lain itu ingin mencontoh atau menghasilkan jawaban di mana mereka tidak berpikir sendiri, ingin enaknya saja. Nah, tentu wajar terjadi perkelahian seperti itu. Nah, di sini Pak Imam mengatasinya juga sudah menggunakan segitiga restitusi Pak Imam. Nah, jadi setelah kita mengetahui segitiga restitusi, penanganan yang tepat yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan anak didik kita, semoga itu bisa menjadikan anak didik kita untuk termotivasi dan menjadi lebih baik. Adakah contoh lagi, Bapak Ibu? Bu Lulut, bagaimana Bu Lulut panjenengan dalam mengatasi permasalahan di kelas panjenengan? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Gus Nur untuk saya. Di kelas 5 itu seringkali beberapa anak sih sebenarnya, tapi yang paling mencolok adalah satu anak laki-laki. Itu saya amati dari awal kelas 5, datangnya selalu terlambat di Gus Nur. Sudah saya tanya kenapa terlambat, katanya tidurnya kemalaman. Mengapa kalau terbangunnya kesiangan, kemudian katanya orang tuanya itu tidak membangunkan. Nah, orang tuanya saya WA juga, saya tanya kenapa kok kalau bangun siang tidak dibangunkan dan lain sebagainya. Itu 1 hari 2 hari mulai sadar, berangkat pagi, ya tidak pagi-pagi amat. Terkatanya orang tuanya itu salah persepsi. Di situ katanya masuknya 7:30 atau gimana. Jadi dari rumah sudah di setting berangkat jam 7. Tetapi sudah saya beri pengertian bahwa jam 7 itu sudah masuk, sudah senam. Apalagi yang piket sudah 6:30 aja sudah masuk membersihkan kelas. Itu hanya berjalan beberapa hari. Kalau saya tidak memberitahukan lagi, maksudnya tidak mengingatkan lagi, jarak 1 minggu, ya begitu lagi. Itu bagaimana cara mengatasinya? Saya mohon pencerahan dari Bu Gus Nur untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Lulut. Kita ambil kelas terlebih dahulu. Jadi di sini permasalahan Bu Lulut ya, Bu Lulut menghadapi permasalahan di mana muridnya sering terlambat, sering hampir setiap hari.
Hampir setiap hari. Sering terlambat. Terlambatnya sampai setengah 8. Setengah 8 Jam 7 Oh iya. Minimal dia berangkat itu pokoknya sampai sekolah itu jam 7:15. Oh iya. Ya, jadi memang kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya, selalu dan selalu mengingatkan anak didik kita untuk mematuhi peraturan sekolah atau peraturan kelas kita yang mana telah kita sepakati sebelumnya. Tentunya dia sudah tahu dulu tentang kesepakatan yang sudah disepakati. Sudah. Nah, mungkin dari dirinya sendiri yang apa itu istilahnya malas atau gimana untuk bangun lebih awal, ataukah dari pihak keluarga yang mungkin kurang perhatian kurang perhatian terhadap anaknya itu. Nah, di sini Ibu Lulu panjenengan bisa mengatasinya dengan segitiga restitusi seperti tadi. Nah, mungkin jenengan juga sudah melaksanakan sedikit banyak dari sisi segitiga restitusi ya, tetapi terkadang masih terulang ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Apa mungkin ada yang mau berpendapat? Bagaimana masukannya, Bu Fida? Kalau menurut saya ya, nah di sini gunanya kita untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga atau paguyuban ya Bu, ada grup paguyuban juga, mungkin khususnya pada anak tersebut. Nah, kita bisa selalu berkonsultasi atau apa istilahnya, sering komunikasi dengan wali muridnya dia anak tertentu itu. Nah, sudah juga. Nah, jangan bosan pokoknya ya, selalu menjalin hubungan baik, selalu memberikan masukan, selalu memotivasi anak terutama. Ya Bu Lulu, memotivasi anak. Jadi anaknya juga selalu diberi motivasi. Kamu inginnya seperti apa kamu? Cita-cita kamu apa? Nah, bagaimana kamu bisa meraih cita-cita kamu kalau kamu terus seperti ini, tidak merubah kebiasaan buruk yang kamu lakukan. Nah, saya tanya juga. Iya. Katanya tambah jawabnya gimana? Halanku sekolah dulu boleh mengenai doa. Itu yang sulit sekali. Kalau kita halanku sekolah dulu. Iya. Boleh mengenai doa. Sama tulis lakoni seperti itu. Dan contohnya bayiku kuliah boleh mengenai itu masuk beliau dengan tokoh-tokoh. Iya, itu sangat sulit sekali. Nah, terkadang anak itu berpikirnya, ya Bu. Jadi pikirannya anak itu terkadang juga pengaruh dari lingkungan. Ya Bu Lulu, mungkin di lingkungan keluarganya dia pikirannya itu sangat meracuni kalau memang ada pemikiran yang negatif gitu ya. Nah, mungkin Bu Lulu ya, saya mungkin di sini bisa memberi masukan sedikit Bu. Jadi kita jangan sampai patah semangat untuk memberi motivasi kepada anak tersebut. Kita juga harus sering komunikasi, menjalin hubungan baik selalu pada wali muridnya. Kemudian kita juga bisa yang kita lakukan mungkin, nah mungkin kita bisa mengeluarkan masalah kita itu pada rekan sejawat. Nah, kita bisa ngomong-ngomong, ngobrol santai ketika istirahat, mungkin masukannya ini bagaimana kok saya mengatasi masalah anak yang seperti ini kok tidak mempan, itu bagaimana. Nah, mungkin di situ ada guru agama juga kan ya, yang bisa mengingatkan mereka atau dia terlebihnya pada anak yang melakukan kesalahan tersebut atau yang sulit untuk kita mengatasinya. Jadi tahun depan kan saya serahkan juga. ya itu lain lagi. Ya jadi kita sebagai guru yang penting kita harus
mengajar. Nah, kita harus menerapkan beberapa tadi ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang lebih tepat lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin ini adalah terakhir ya. Terima kasih sudah kita sampaikan materi kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Apa perlu tepuk tangan untuk kita semua? Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah termasuk dukungan yang sangat berarti untuk kita selalu semangat menjalankan tugas kita sebagai CGP. Dan jangan terima kasih atas doanya. Jangan bosan mungkin untuk kita minta tolong